Bahkan ketiga pemain timnas Arab Saudi yang dibawa saat nanti berhadapan dengan timnas Indonesia belum mendapatkan menit bermain pada musim kompetisi 2024-2025. Itu artinya kita diuntungkan dari segi itu. Mudah-mudahan nanti timnas Indonesia mampu untuk memanfaatkan keuntungan itu. Kita bandingkan dengan penjaga gawang yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang adu kualitas pemain antara timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi. Dari lini ke lini ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang adu kualitas pemain di sektor penjaga gawang. Ya, seperti kita tahu Indonesia sebenarnya sudah mendatangkan penjaga gawang hebat ya, penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes. Namun Martin Paes belum dapat bermain saat melawan timnas Arab Saudi. Jadi kita mengesampingkan Martin Paes dulu dan mari kita membahas tentang tiga pemain timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Arab Saudi dan juga tiga pemain penjaga gawang timnas Arab Saudi yang nanti akan didaftarkan melawan timnas Indonesia. Dari sisi Indonesia kemungkinan besar adalah Hernando Ari yang akan dimainkan sebagai pemain utama. Ya, penjaga gawang dari klub Persebaya Surabaya ini sudah biasa ya menjadi kiper utama timnas Indonesia saat menjalani laga-laga internasional. Sedangkan di kubu Arab Saudi nanti ada Muhammad Al-Uwais, kiper senior berusia 32 tahun milik klub Al-Hilal yang kemungkinan besar akan diturunkan menjadi starter saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Mari kita ulik perbedaan antara kualitas Muhammad Al-Uwais dan Hernando Ari Prasetyo. Ya, dari sisi Arab Saudi, Muhammad Al-Uwais adalah kiper Al-Hilal, bertinggi badan 185 cm dan mempunyai harga pasaran yang cukup tinggi, 8,9 miliar. Sedangkan Hernando Ari, kiper dari klub Persebaya Surabaya ini mempunyai nilai pasaran 4,35 miliar dan tinggi badan 178 cm. Kalau dilihat dari sisi kiper utama masing-masing tim, Arab Saudi jelas lebih unggul ya. Jelas lebih unggul dari kiper timnas Indonesia. Karena dari sisi tinggi badan Hernando Ari 178 dan Muhammad Al-Uwais 185 cm yang merupakan postur yang cukup ideal ya buat seorang penjaga gawang yang memerlukan postur yang cukup tinggi. Indonesia unggul dari sisi umur ya, karena Hernando Ari masih 22 tahun sedangkan Uwais sudah 32 tahun. Dan satu lagi yang paling penting, Indonesia sebenarnya unggul di menit bermain di klub. Karena Muhammad Al-Uwais tidak menjadi kiper utama di klub. Bahkan tidak cuma Muhammad Al-Uwais, Ragid Al-Najjar, Ahmed Al-Kasar, semuanya bukan merupakan pemain inti di klubnya masing-masing. Mereka kalah bersaing dengan pemain asing di Liga Arab Saudi. Ya, Muhammad Al-Uwais kalah bersaing dari kiper utama timnas Maroko, Yasin Bono, yang menempati posisi utama di klubnya Al-Hilal. Ya, Al-Hilal mendatangkan Yasin Bono dan mengalahkan kiper utama mereka sebelumnya, yaitu Muhammad Al-Uwais yang merupakan seorang kiper tim nasional Arab Saudi. Ini tentu merugikan timnas Arab Saudi ya, karena
walaupun mau bagaimanapun, menit bermain di klub sangat penting saat mereka bermain di tim nasional. Cuman untungnya Muhammad Al-Uwais ini adalah kiper senior yang sudah kenyang pengalaman membela timnas Arab Saudi. Namun walau bagaimanapun juga sekarang sudah menurun karena tidak mendapatkan menit bermain di klubnya. Terus Raged Najar juga sama, dia kalah bersaing dengan kiper timnas Brasil Bento Matheus yang mendapat posisi utama di klubnya Al Nassr. Ya, Al Nassr mendatangkan kiper timnas Brasil Bento Matheus untuk menggeser posisi Raged Najar. Dan ini lagi-lagi karena Raged Najar adalah pemain timnas Arab Saudi, merugikan timnas mereka. Sama dengan kiper dari Al-Qadsiah Ahmed Al-Kassar juga kalah bersaing dengan penjaga gawang timnas Belgia Koen Casteels. Bahkan ketiga pemain timnas Arab Saudi yang dibawa saat nanti berhadapan dengan timnas Indonesia belum mendapatkan menit bermain pada musim kompetisi 2024-2025. Itu artinya kita diuntungkan dari segi itu. Mudah-mudahan nanti timnas Indonesia mampu untuk memanfaatkan keuntungan itu. Kita bandingkan dengan penjaga gawang yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi. Walaupun Hernando Ari kalah bersaing ya, dari sisi tinggi badan, dari sisi pengalaman, dari sisi harga, tetapi Hernando Ari menang menit bermain untuk musim kompetisi 2024-2025. Ya, karena Hernando Ari selalu tampil menjadi kiper utama saat memperkuat Persebaya Surabaya. Beda dengan Muhammad Al-Uwais yang belum mendapatkan menit bermain di klubnya Al Hilal saat ini. Tentu ini akan memberi keuntungan tersendiri buat timnas Indonesia ya. Kita lihat juga kiper Adi Satrio juga merupakan kiper utama di PSIS Semarang. Walaupun nilai pasarannya juga sama dengan Hernando Ari, dan kiper kedua dari timnas Arab Saudi juga mempunyai pasaran yang sama ya dengan Adi Satrio. Adi Satrio ini juga menjadi kiper utama di PSIS Semarang dan selalu bermain saat PSIS Semarang tampil di Liga 1 musim ini. Sama dengan Nadeo Argaminata juga sama. Nadeo selalu bermain saat Borneo FC tampil di BRI Liga 1 musim ini. Jadi ketiga pemain kiper timnas Indonesia adalah kiper utama di klubnya. Sedangkan tiga pemain kiper timnas Arab Saudi adalah kiper cadangan di klubnya. Itulah keuntungan timnas Indonesia dibandingkan dengan timnas Arab Saudi. Semoga keuntungan ini bisa dimaksimalkan oleh pemain timnas Indonesia dan Sintayong untuk kita dapat mencuri poin dari Arab Saudi. Syukur-syukur kita bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 1-0 atau 2-1. Oke. Next kita akan membahas tentang perbandingan atau adu kualitas pemain di sektor lini pertahanan. Ya, kedepannya saya akan membuat video antara kualitas lini pertahanan timnas Indonesia dan kualitas lini pertahanan Arab Saudi. Siapa yang akan lebih unggul, kita lihat nanti di video berikutnya ya. Sekian dari saya, salam olahraga.